Baik Bapak Ibu, Ask Me About Your Talent DNA. Ini adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai seorang individu, keluarga, maupun korporasi. Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Bapak dan Ibu, kita ingin tahu nih siapa di antara Bapak dan Ibu yang hadir di sini yang sudah memiliki hasil talent DNA-nya. Apabila Bapak dan Ibu sudah memiliki laporan lengkap 45 talenta, silahkan ketik 45 untuk di kolom chat. Silakan. Bapak Gus sudah 45, Alhamdulillah. Bu Rina. Sudah banyak juga ya yang sudah memiliki full talenta 45. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki laporan top talent di 10 talenta, silahkan ketik angka 10 pada kolom chat. Ya. Alhamdulillah sudah hadir juga di sini Pak Ari Ginanjar Agustian. Selamat pagi, selamat datang Pak Ari di seminar Aksmi pagi ini Pak. Mohon doanya agar talenta ini bisa terus membantu dan bermanfaat nih Pak bagi banyak individu, keluarga, ataupun organisasi, baik ini di Indonesia ataupun mancanegara. Selamat datang Pak Ari. Nah, kita lanjutkan kembali. Bapak Ibu yang belum melakukan asesmen dan belum tahu nih apa talentanya, silahkan ketik angka 0 bagi yang belum melakukan asesmen ataupun yang belum tahu talentanya seperti apa, silahkan ketik angka 0 pada kolom chat. Silahkan Bapak Ibu. Ibu Siti Aisyah, terima kasih sudah mengetik. Nah, kami juga ingin tahu nih, siapa di antara Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir di Ask Me About Your Talent DNA ini, silahkan ketik saya pada kolom chat bagi yang baru pertama kali hadir di seminar pagi ya. Silakan. Saya Bu Siti Aisyah, Pak Denny Satria. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mengulas mengenai talent DNA pagi ini bersama Coach Talenta kita, Coach Arif Rahman Saleh. Selamat pagi, Coach Arif. Pagi, Aziz, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, Coach. Semoga Coach Arif sama keluarga juga sehat-sehat ya, Coach. Amin, Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ari. Baik, Coach. Jika kita lihat nih pada kolom chat tadi, masih banyak juga nih di antara peserta yang baru pertama kali hadir di Ask Me About Your Talent DNA ini. Dan bahkan ada juga nih Coach yang belum memiliki hasil talent DNA-nya. Oleh karena itu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu nih Coach untuk membantu para peserta memahami talent DNA-nya. Yang pertama nih Coach, apa sih talent DNA itu Coach? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semuanya. Izin Pak Ari, saya menjelaskan tentang talent DNA. Jadi, sebelum saya jelaskan tentang talent DNA, saya ingin menceritakan dulu sebuah metafora yang selalu Pak Ari gambarkan gitu. Kita mengenal di Indonesia ini, Aziz, ada 4 Rudi yang terkenal, ya kan? Yang pertama itu adalah Rudi Habibie, kemudian setelah itu Rudi Hartono, kemudian Rudi Hadiswarno dan Rudi Khairuddin. Nah, keunikan dari masing-masing ini kan berbeda, gitu, Aziz.
Ya. Jadi kalau Pak Rudi Habibie itu orang yang cerdas, bisa membuat pesawat terbang. Mm-mm. Kemudian Rudi Hartono itu Mm-mm. juara bulu tangkis. Kemudian Ya. Rudi Hadiswarno hairstylist menata rambut, sedangkan Rudi Khairuddin itu Mm-mm. jago masak. Semuanya namanya Rudi tapi berbeda. Bayangkan, cuman sekarang ini Aziz, Ya. kalau Pak Rudi Habibie harus menata rambut dan kemudian Rudi Khairuddin bermain bulu tangkis. Kira-kira apa yang terjadi? Katakan. Ya kan? Atau kemudian Rudi Hartono diminta untuk memasak. Kira-kira itu apa? Penggorengan itu diganti sama apa itu? Atau Hadi Suwarno ditugaskan membuat pesawat terbang. Nah, akhirnya ya mungkin bisa, tapi perlu waktu lama dan kemudian mereka yang sudah punya kekuatan ya harus bisa jadi stres gitu. Oleh karena itu, Pak Ari membuat sebuah tools untuk melihat apa kekuatan algoritma pada setiap orang. Jadi ini adalah sebuah metode untuk Mm-mm. mengidentifikasi kecenderungan pola perilaku alami dan spontan, Mm-mm. termasuk yang dirasakan oleh seseorang, pikirkan, dan kemudian yang kita lakukan, sehingga mempengaruhi cara kita merespon situasi dan mengambil sebuah keputusan. Kurang lebih seperti itu, Ziz. Alhamdulillah, baik Coach. Nah, pertanyaan kedua nih Coach. Bagaimana latar belakang talent DNA ini dirumuskan nih Coach? Oke, jadi Pak Ari sendiri sebetulnya sudah merumuskan konsep ini itu 23 tahun yang lalu dalam buku beliau ISQ Jilid 1 tahun 2000. Beliau menjelaskan tentang sebuah konsep yang di dalam buku itu dijelaskan sebagai anggukan universal, yaitu yang mengungkap algoritma of human technology. Dalam konsep pemikiran tersebut, Pak Ari menyimpulkan bahwa ada sebuah keteraturan atau algoritma yang mempengaruhi perilaku manusia. Mm-mm. Kemudian beliau menjelaskan barometer suara hati sebagai metode untuk mengenal algoritma dalam diri setiap manusia. Kemudian konsep tersebut dikembangkan di dalam ISQ Jilid 2 atau ISQ Mm-mm. Power. Ya. Kemudian setelah itu di tahun 2003 masa itu Mm-mm. sebuah spiritual artificial intelligence yang mempengaruhi bagaimana manusia merespon situasi dan mengambil keputusan. Dan kemudian setelah 23 tahun pengalaman Pak Ari, pengamatan, akhirnya konsep tersebut berevolusi dan diformulasikan secara ilmiah dalam bentuk talent DNA yang sekarang Bapak dan Ibu ambil. Dalam talent DNA tersebut, kita mengungkapkan algoritma of human technology ke dalam 45 talenta sehingga setiap orang bisa mengetahui apa yang menjadi kekuatan unik dalam diri. Yang dalam kolom chat itu Pak Ari betul sekali yang bahaya kalau tidak kenal di karakter diri sendiri, tidak kenal karakter pasangan, tidak kenal rekan kerja, akhirnya cekcok, akhirnya ambiar kan gitu. Memaksakan Rudi Hadiswarno untuk buat pesawat terbang atau melihat orang lain, saya bisa buat pesawat terbang kok kamu nggak bisa buat pesawat terbang, dan akhirnya Ya. memaksakan dan saling tidak memahami, itu yang kemudian kita ingin selesaikan dengan talent DNA gitu. Ya. Baik, Coach Arif. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Coach. Apa manfaat dari talenta DNA ini nih Coach? Oke, apa manfaatnya ketika kita mengetahui natural behavior dari setiap orang? Mm-mm. Bagi Ya. individu tentu ini menjadi sebuah Mm-mm. self awareness. Kita Mm-mm. mengenal keunikan diri, kenapa saya berbeda dari orang lain. Juga Ya. bagi adik-adik kita, anak-anak kita yang sedang dalam tahap ingin menentukan pilihan bidang studi atau karir, ini bisa Mm-mm. sangat membantu sekali dengan Mm-mm. talenta ini. Kenapa kemudian kita suka dengan sesuatu hal, dan dengan berdasarkan talenta ini kita itu akan sangat sesuai sekali kalau kita Mm-mm. bekerja di bidang apa. Itu bagi individu. Kemudian bagi keluarga ya Mm-mm. tentu kalau saling memahami kan lebih rukun gitu. Ya. Kemudian setelah itu lebih harmonis. Mm-mm. Kalau kata Fahri biar nggak ambiar gitu.
Dan ini terbukti setelah bahkan di Malaysia itu saya dengar dari Coach John itu ada keluarga yang suami istri yang mau bercerai jadi nggak jadi karena ternyata saling memahami. Oh ternyata istri saya seperti ini, suami saya seperti ini. Kemudian kalau bagi organisasi, wah ini justru tools yang sangat powerful sih. Kenapa? Karena jangan sampai pemimpin itu sukses dengan cara buat pesawat terbang gitu ya. Akhirnya mereka paksa semua orang tim di bawahnya untuk juga bisa buat pesawat terbang. Padahal timnya itu jago badminton gitu. Padahal timnya itu jago masak, ada yang jago nata rambut gitu. Dan ini kan sangat bahaya sekali. Jadi kalau kita kenal tim kita itu akan lebih sangat efektif untuk meningkatkan produktivitas dan kolaborasi antar tim. Itu. Masya Allah. Manfaatnya sangat luar biasa banget nih Coach bagi individu, baik keluarga ataupun korporasi ya Coach ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Coach, apa yang dimaksud dengan DNA-nya sendiri nih Coach? Oke, jadi DNA itu apa gitu ya? Ya, betul Coach. Oke, Dokter Ari membagi 45 talent DNA ini menjadi 3 tipe. Jadi DNA itu sendiri merupakan akronim atau kepanjangan dari D-nya adalah drive, kemudian N-nya adalah network, kemudian A-nya adalah action. Jadi kalau drive itu dijelaskan atau digambarkan dalam laporan Bapak dan Ibu dengan yang berwarna biru. Itu menjelaskan dorongan apa yang membuat kita ingin maju ke depan, dorongan apa yang membuat kita itu termotivasi. Itu biasanya digambarkan dengan dorongan drive atau yang berwarna biru. Atau kemudian kalau saya boleh tanya kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini, alasan Anda ikut webinar ini itu biasanya itu digerakkan oleh yang berwarna biru. Kemudian setelah itu yang berwarna kuning atau kalau di dalam laporan itu kuning agak ke orange gitu ya Sis ya. Ya. Jadi kuning agak ke orange itu adalah tentang dorongan network. Tipe network menjelaskan bagaimana Anda menjalin hubungan, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, membina hubungan, mempengaruhi orang lain, itu biasanya digambarkan dengan yang berwarna kuning. Jadi reaksi interaksi kita dengan rekan, kerja, atasan, bawahan, adik, kakak, dan sebagainya itu digambarkan dengan yang berwarna kuning. Sedangkan yang berwarna merah itu oleh Dr. Ari digambarkan sebagai bagaimana cara kita berpikir, kemudian membuat sesuatu itu menjadi nyata, cara kita action. Gitu. Jadi sudah kebayang ya, kalau kemudian birunya banyak, tipe seperti apa, kuningnya banyak, tipe seperti apa, merahnya banyak, berarti action, action, action gitu. Dari situ kita sudah bisa tahu, jadi Bapak Ibu juga bisa melihat gitu ya. Itu, Aziz. Oke, baik Coach. Alhamdulillah. Jadi sudah paham nih DNA itu akronim dari Drive, Network, dan Action. Terima kasih Coach. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama talent DNA Coach kita, Coach Arif Rahman Saleh, dan bintang tamu yang hadir nih di pagi hari ini. Kita kedatangan 2 bintang tamu, yaitu dengan Pak Haryo Puguh, beserta dengan Ibu Nining Purwaningsih. Nah, Pak Haryo Puguh ini adalah Direktur Utama dari Geraha 165, dan Bu Nining adalah Direktur Geraha 165. Selamat pagi nih Pak Puguh, Ibu Nining. Selamat pagi. Ya, gimana nih kabar nih Pak Puguh, Bu Nining? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, kita bacakan top dan bottom talent dari Pak Puguh dan Bu Nining ya. Silahkan Coach Eka untuk ditampilkan. Nah, ini adalah top talent dari Pak Puguh, Haryo Puguh, biasa Aziz saya panggil dengan Pak Puguh.
Top talentnya yang pertama itu intuitif, yang kedua kompetitif, yang ketiga fokus, yang keempat kolektor, yang kelima accountable, yang keenam noble, yang ketujuh visionary, yang kedelapan fleksibel, yang kesembilan developer, dan yang kesepuluh fixer. Nah, sedangkan untuk bottom talentnya di sini ada caring, affectionate, personalizer, genuine, dan sociable. Nah, digambarkan kalau untuk Pak Puguh ini metaforanya ini pesawat jet double engine. Nah, kita tampilkan juga untuk top talent dan bottom talentnya Ibu Nining. Nah, berikut untuk top talentnya Bu Nining, yang pertama ada developer, yang kedua resourceful, yang ketiga strategizer, yang keempat goal getter, yang kelima noble, yang keempat fokus, yang keenam fokus, yang ketujuh kolaborator, yang kedelapan troubleshooter, yang kesembilan logical, yang kesepuluh directive. Dan untuk bottom talentnya di sini ada affectionate, explorer, aversive, genuine, dan equitable. Nah, di Bapak Ibu untuk kedua narasumber kita ini kita berikan metafora sama-sama nih pesawat jet double engine. Nah, selama 30 menit ke depan kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent spiritual artificial intelligence yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak dan Ibu memiliki hasil talent DNA-nya baik yang 10 ataupun yang sudah full 45, silahkan sambil dipelajari dan disimak sekiranya nih talenta Bapak dan Ibu pun bisa jadi tergambar dari bintang tamu hari ini. Dan untuk menjelaskan lebih jelasnya, silahkan kita lanjut ke Coach Arif. Monggo Coach. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Mas Pugu apa kabar Mas Pugu? Alhamdulillah, baik, Mas Arif. Oke, Mbak Nining apa kabar Mbak Nining? Alhamdulillah, baik Coach. Iya, sebelumnya saya ingin kenalkan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi Mas Pugu ini adalah dirut dari PT Geraha 165. Kemudian terus Mbak Nining juga adalah direktur dari PT Geraha 165. Dan kemudian sebelum jadi dirut itu eh, Mas Puguh ini dia sukses sebagai waktu itu sales public pernah, kemudian tim leader para sales di Jakarta pernah juga, bahkan sampai saat ini itu Mas Puguh ditugaskan oleh Pak Ari itu juga sebagai salah pengurus pusat di FKA, Forum Komunikasi Alumni yang jumlahnya 1,9. Nanti kita gali nih, kenapa kok itu kuningnya di bawah semuanya, tapi justru ditugaskan Pak Ari di FKA gitu kan. Kita nanti gali dengan Mas Pugu. Kemudian setelah itu, selain sukses memimpin tim sales, sukses kemudian memegang FKA, jagain alumni gitu ya. Beliau juga PA dari personal asistennya Pak Ari. Dari tahun 2010 ya Mas Pugu ya. Iya, Kemudian setelah itu, kata Pak Ari, semua staf Geraha 165 perlu hadir supaya kenal dengan bosnya. Kemudian beliau pernah waktu itu direktur PT Geraha 165, kemudian juga GM PR, dan sekarang dirut PT Geraha 165. Tetap hari PA yang paling kaku. Oke, oke. Mas Pugu. Jadi kalau kita lihat Mas Pugu gitu ya. Jadi Mas Pugu itu dorongannya adalah kompetitif, kolektor, noble, dan visionary. Jadi digerakkan oleh purpose, noble, nanti kita tanya. Kemudian kolektor, jadi keinginannya Mas Pugu itu untuk orang-orang kolektor itu biasanya termotivasi ketika, oh ya sudah saya pengen tahu, banyak mengkoleksi ilmu, knowledge, dan sebagainya, siapa tahu nanti ke depannya
ditambah dengan visionary, artinya berpikirnya cara pandangnya selalu ke depan. Kemudian kompetitif, ini bukan selalu ingin berkompetisi, tapi cara orang-orang kompetitif lebih ke arah, oke, bagaimana caranya agar saya bisa nyusul orang itu, bagaimana caranya agar saya lebih baik. Jadi kalau dalam agama Islam itu ada fastabiqul khairat. Kemudian setelah itu cara Mas Pugu untuk mengembangkan orang itu adalah dengan cara developer. Bagaimana kemudian mengembangkan orang lain biar bisa lebih baik. Kemudian cara Mas Pugu itu eksekusi, action adalah dengan cara intuitif. Intuitif itu adalah dengan common sense gitu, sixth sense-nya, feeling-nya. Kemudian fokus mengerjakan satu persatu hingga selesai. Kemudian caranya adalah dengan cara akuntabel, melaksanakan amanah sebaik-baiknya, fleksibel, bisa mengubah berbagai macam cara melihat tergantung pada situasi. Kemudian setelah itu fixer. Jadi caranya adalah dengan melihat apa akar masalahnya, kemudian diperbaiki. Sedangkan di bottom talent-nya, wah ini menarik Mas Buku. Jadi caring ketika di bottom talent, maka biasanya seseorang kecenderungan perilakunya adalah kurang peka terhadap perasaan seseorang, situasi yang sedang terjadi di sekitar. Kemudian affectionate, kemudian tidak secara natural, kemudian ingin membantu, menolong orang lain, atau melayani orang lain. Kemudian personalizer ketika ada di bottom talent, maka biasanya cenderung untuk menganggap bahwa semua orang itu sama. Jadi tidak perlu diperlakukan berbeda. Genuine ada di di bottom five itu orang-orang yang genuine ada di bottom five itu biasanya menganggap bahwa ya hubungan itu tidak perlu terlalu mendalam. Jadi ketika cara membangun hubungan itu ya lebih dimotivasi oleh bukan pertemanan, loyalitas dan sebagainya. Kemudian sociable itu kecenderungan ketika di bottom maka cenderung untuk lebih ya ketika ketemu sama orang gitu tidak lebih suka diam daripada kemudian bicara dan bertemu dengan orang lain. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, Mas Buku, ini menarik nih. Saya pengen tanya terlebih dahulu gitu kan. Di sini ada Nobel. Saya kalau ketemu orang-orang Nobel itu yang pasti saya tanya itu dulu kan gini Mas Buku. Apa artinya kerja di menara atau apa artinya di ISQ bagi Mas Buku? Monggo Mas Buku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Puji. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ari. Terima kasih Coach Ari. Saya itu dulu 9 tahun pegawai negeri Mas Ari. Pegawai negeri dari setelah lulus kuliah saya pegawai negeri. Kemudian saya ingat sekali tahun 2005 itu saya dapat hadiah dari ibu mertua saya ikut training ISQ. Antara saya ikut dengan dengan tugas saya di pegawai negeri itu dekat sekali karena waktu saya dapat tugas untuk menggolkan aturan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor dengan standar internasional. Persis Februari selesai, Maret ditandatangani oleh Menteri. Kemudian April, tepat di hari ulang tahun saya dapat hadiah dari ibu mertua ikut training ISQ. Artinya kalau di puncak karir waktu itu saya sudah top lah di di divisi saya waktu itu di laboratorium saya gitu kan sebagai researcher. Ketika saya ikut, saya tersungkur dan saya melihat tugas saya selesai di pegawai negeri, maka inilah pilihan saya untuk mengabdi, menyebarkan apa yang saya dapatkan waktu itu di training ISQ. Sehingga saya nggak berpikir panjang waktu itu, saya langsung putuskan, nggak diskusi sama istri, nggak diskusi dengan orang tua, saya langsung putuskan saya mengundurkan diri dari pegawai negeri. Sehingga tahun 2005, 1 September, persis 1 September, di bulan ini, tepat 18 tahun, saya mengabdi di ISQ untuk menyebarkan CA16 ini. Itu Mas Arif. Luar biasa. Ini menarik nih. Tanpa diskusi sama istri, tanpa diskusi sama orang tua, memutuskan mundur dari pegawai negeri gitu ya Mas Uge ya.
Iya, jadi kalau dipikir saya dibilang sama teman-teman ya gila gitu karena Eh, eh, apa yang saya dapat waktu itu sebenarnya saya dapat dapat dari apa yang saya dapat dari pegawai negeri itu bisa dibilang insentif yang dapat itu nggak semua orang bisa dapat gitu kan. Resmi waktu itu. Jadi saya bisa dapatkan untuk satu pengujian itu saya bisa dapat insentif yang bahkan lebih dari apa yang saya dapatkan secara rutin dari pemerintah waktu itu. Dan saya juga ya, pikir saya nggak mau berdiri di dua kaki gitu ya sebagai pegawai negeri. Kemudian waktu itu pikiran saya berdiri di satu kaki di pegawai negeri, kemudian satu kaki ngobjek lah di luar. Gitu. Kesempatannya sebetulnya banyak gitu. iya, iya. Kesempatannya banyak karena saya tidak tempatkan di pusat waktu itu tuh saya tempatkan di laboratorium juga peluangnya banyak sebetulnya gitu kalau untuk Iya. saya mau di dua kaki. Oke. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa melihat nih sekarang kira-kira talent mana yang sedang berbicara itu ya dari Hmm. keyword-keywordnya Mas Puguh gitu. Jadi bahwa ketika ketemu di ISQ, kemudian setelah itu menjaga nilai-nilai 165, itulah kekuatan orang-orang Nobel. Jadi orang-orang Nobel adalah orang-orang yang digerakkan karena sebuah purpose, sebuah tujuan yang betul-betul berarti dan itu dipegang teguh. Betul ya Mas Puguh ya? Ya, Dan kemudian Nobel dicampur dengan intuitif. Itu yang akhirnya membuat tanpa diskusi dengan istri, orang tua akhirnya memutuskan untuk resign dari pegawai negeri dan kemudian join di ISQ. Gitu. Dan ketika mengeksekusinya, Mas Hugo sangat memegang Nobel ditambah dengan akuntabel. Jadinya sangat memegang teguh amanah, sangat memegang teguh amanah dan kemudian sangat sehingga ya saya nggak mau berdiri di dua kaki. Saya nggak mau berdiri di dua kaki. Saya tidak mau ngobjek. Saya tidak mau ya akhirnya kemudian itu yang membuat keputusannya Mas Puguh akhirnya meninggal pegawai negeri dan kemudian memilih untuk menyebarkan nilai-nilai 165. Oke, satu lagi Mas Puguh, ini yang juga menjadi pertanyaan gitu kan. Itu kuning semua terus di bawah itu kan, itu cara Mas Pugu jadi handle alumni itu gimana Mas Pugu? Sedangkan Mas Pugu kan FKA pusat gitu ya. Gimana itu caranya Mas Pugu? Menarik. Silakan sebelum kita kembali nih habis gini. iya. Saya waktu itu saya ingat banget waktu itu masih di kantor lama gitu. Pak Bui waktu itu sebagai PDO Presiden Director Office kalau nggak salah. Kemudian saya dipanggil ngobrol Mas, Bapak minta Mas Pugu jadi wakil sekjen FKA ISQ. Hmm. Waduh, saya bilang gitu. Karena saya tahu persis gitu kan, bagaimana menghadapi apa namanya alumni kan kemudian penugasan saya pertama di FKA itu kan keliling daerah, bikin training publik gitu kan. Iya. Terus ada beberapa daerah yang apa perlu dibenahi gitu kan dulu sampai kemana-mana lah gitu ya. Ya hampir semua pulau utama di Indonesia saya kunjungi dalam konteks untuk mengembangkan training public ISQ gitu dulu di NDP, National Development Program gitu kan. Waktu itu Pak Rinaldi yang direkturnya gitu kan. Dia bilang, ah, ya udahlah jalanin aja lah orang tugas kok gitu gitu kan. Jadi ya jadi ya kalau kalau sampai hari ini alhamdulillah masih diamani oleh Pak Aris sebagai pengurus di FISQ, saya terpikir bahwa ya itu bagian dari misi yang harus saya jalankan gitu kan. Nah bagian dari misi itu adalah nggak statis kan, dia dinamis. Dinamis itu adalah ketika saya berhadapan dengan anak-anak remaja ya kan, ya, alumni teens, ada shot di situ, kemudian ada posma, kemudian ada apa korwil-korwil gitu kan yang tentang usianya itu ada yang masih apa sekitar 30-35 tahun sampai ada yang udah sepuh gitu kan. Ya mungkin karena saya melihat bahwa itu adalah bagian dari sebuah misi yang harus saya jalankan, yang diamanahkan kepada saya ya, dengan berbagai macam cara saya yang tadinya nggak susah senyum ya harus saya paksa untuk senyum. Bahwa itu mungkin mungkin senyumnya kadang-kadang nggak senyumnya kadang-kadang nggak apa ya nggak bunyi gitu, nggak senyum tapi matanya melotot gitu.
Senyum tapi matanya melotot gitu ya. Iya, Senyumnya kenapa? Karena amanah. iya. Jadi ya ya saya jalankan itu dengan semaksimal mungkin, dan saya mungkin mengumpulkan juga gitu ya, mengumpulkan apa namanya perilaku apa kebiasaan-kebiasaan bagaimana saya belajar dari Pak Ari gitu kan dalam konteks itu apa namanya eh, Pak Ari kan, kalau dampingi Pak Ari kan tokoh-tokoh gitu kan, tokoh-tokoh menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati segala macam. Ya saya harus bisa gitu. Saya harus bisa menjalankan tugas itu semaksimal mungkin. Siapa itu Mas Ari? Oke, luar biasa, luar biasa. Jadi walaupun kuning di bawah, sekali lagi Bapak dan Ibu, tapi Mas Pugu itu digerakkan karena akuntabelnya itu, dan itu adalah sebuah amanah dan bagian dari. Kemudian Pak Ari juga menambahkan di dalam kolom chat yang membuat Pak Ari memilih Mas Pugu adalah menjadi dirut menara karena visionary yang kompetitif dan akuntabel yang loyal, noble, serta fixer yang dibutuhkan oleh Menara pada saat itu. Jadi Menara waktu itu ada tugas penting yang harus diselesaikan, masalah yang harus segera diselesaikan, dan kemudian Mas Pugu karena punya fixer, eh, tahu akar masalahnya di mana, ditambah dengan akuntabel, ditambah dengan noble, sehingga kemudian membuat Mas Teguh all out, mati-matian, habis-habisan untuk memperbaiki Menara, kemudian setelah itu menyelesaikan tugas dan menyelesaikan permasalahan. Meskipun tidak pandai bergaul, sociable dan caring di Batam, Hatros yang tambeng. Karena Pak Ari, Masih Pak Ari. luar biasa. Bayangkan, bayangkan. Kalau kemudian para leader tidak mengetahui talent ini. Bayangkan kalau kemudian para leader yang tidak tahu talent timnya. Karena kalau Bapak dan Ibu melihat Mas Pugu pertama kali, ya seperti tadi kan, by nature wajahnya seperti itu. Tapi kalau sudah dekat, itu rasanya enak. Saya terus terang, saya kenal Mas Pugu kan dari 2005 dan saya merasa nyaman. Jadi Mas Pugu, menyelesaikan masalah tanpa rasa, tapi yang penting beres, kata Pak Ari. Yes, itu betul. Oke, terima kasih Mas Pugu. Nanti kita ngobrol lagi. Sekarang saya beralih ke Mbak Nining. Boleh ya? Mbak Nining, apa kabar Mbak Nining? Ya, baik, Coach. Woi, ini Assalamualaikum, Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kenalkan dulu Mbak Nining ini adalah eh, MM GBP. Kemudian setelah MM itu apa namanya? Mbak Nining MM GBP Marketing Manager. Marketing Manager GBP. Kemudian beliau juga yang menciptakan atau salah satu yang membuat 165 Suite. Jadi waktu itu kalau nggak salah semuanya diapain kantor itu kan. Kemudian setelah itu oh Ya. yaudah buat service office dan virtual office. Kemudian pada saat itu keberhasilan seorang ketika office building itu kan ditentukan dengan occupancy rate ya, Ya, atau di OCC rate-nya berapa gitu. Jadi kalau ya. Bapak Ibu googling itu occupancy rate itu dianggap bagus kalau di atas 80%. Kemudian kalau Mbak Nining itu bukan hanya 80%, tapi 95% gitu kan. Itu luar biasa. Kemudian setelah itu saat ini beliau diangkat oleh Pak Ari sebagai Direktur Geraha 165 dan kemudian advisor GBP. Kemudian melakukan ekspansi dan melakukan ekspansi non aset based. Oke, Pak Ari memberikan julukannya adalah The Iron Lady. The Iron Lady. Jadi eh, menarik, menarik sekali. Kenapa? Karena ada Nobel juga. Nah, kalau tadi Mas Pugu itu tentang bisnis, kita dengar dulu Mbak Nining, apa artinya bekerja di eh, Menara 165 bagi seorang Nining gitu. Coba Ya, Mbak. baik. Baik, terima kasih sebelumnya, Coach. Ya. Jadi, saya memang passion saya di properti. Hmm. Kebetulan sampai dengan saat ini 20 tahun saya di bidang properti. Sebelumnya saya di Sembilan Naga, di beberapa Sembilan Naga ya. Jadi ada Agung Podomoro, ada Intiland gitu kan. Wow. Terus kemudian
ya kita tahu Sembilan Naga kan pasti pemiliknya berbeda keyakinan dengan kita gitu ya. Dari di situ saya kurang namanya kita ketika kita berbeda keyakinan kan pasti secara hati ada yang kurang pas di situ gitu kan. Nah, terus kemudian waktu itu saya terakhir kerja di Gatot Subroto gitu. Nah, setiap hari saya lewat Menara 165 gitu kan. Terus waktu saya lewat Menara 165, saya cuman dalam hati, ya Allah, kalau saya diizinkan menjadi orang yang lebih baik, izinkan saya masuk ke situ gitu. Dan saya sambil lihat lafaz Allah dan baca Al-Fatihah itu Masya setiap Allah. hari sampai Masya Allah. sekarang gitu. Masya Allah. Nah, terus kemudian saat itu ada pertama kali 2015 ada saya buka Job Street karena itu tadi karena berbeda keyakinan dan kurang pas dengan hati saya. Terus kemudian saya coba apply di situ gitu. Nah, waktu di situ bolak-balik presentasi, alhamdulillah saya diterima di situ gitu kan, diterima di situ gitu di Menara 165 waktu itu pertama di GBP gitu untuk memasarkan 14 lantai karena kan Menara 165 memang serata title jadi ada beberapa pemilik. Nah, waktu itu ada 14 lantai yang saya pegang di awal dan pertama diserahkan dengan Colliers gitu. Jadi waktu awal benar-benar ngerintis gitu. Terus dari yang 14 lantai, satu lantai kondisinya dulu amat sangat berantakan gitu karena dari hotel yang mungkin dari pemilik sebelumnya kurang kurang proper di situ, jadi akhirnya diserah terimakan dibeli oleh Pak Ari gitu kan. Terus kemudian dijadikan apa gitu. Nah, itu menjadi salah satu pertanyaan juga waktu interview sebelum saya diterima di situ gitu. Terus, oh ya sudah dijadikan akhirnya satu lantai 1.400 meter itu dibangun menjadi service office dan virtual office. Dan alhamdulillah nggak nyampe 1 tahun itu mulai dari pembangunan sampai pemasaran selesai semua, alhamdulillah. Terus kemudian yang 13 lantai juga secara okupansi bisa 95 dari yang sebelumnya 45% gitu. Nah, dari alhamdulillah tercapai tugas itu. Terus kemudian Pak Ari meminta saya membantu di Geraha gitu, karena kan kondisinya saat itu lagi COVID ya gitu. Jadi COVID. Nah, sementara Geraha ini core bisnisnya adalah satu mengelola gedung, mengelola Menara 165, yang kedua adalah mengelola MICE gitu. Nah, COVID itu kan tidak diperkenankan mengumpulkan orang, sedangkan MICE adalah tempat berkumpulnya orang gitu. Nah, jadi ketika COVID itu benar-benar yang di kondisi bagaimana kita harus berpikir untuk menyelamatkan kapal di kondisi yang kita tidak bisa mendapatkan revenue nih, dari mana ini revenue-nya gitu. Karena core bisnisnya ditutup gitu kan. Gitu. Terus habis itu ya sudah kita berpikir bagaimana caranya memaksimalkan ruangan-ruangan yang bisa kita maksimalkan, kayak contohnya Indomaret gitu. Terus kemudian yang lantai 3 itu awalnya kan memang ada bangunan yang belum selesai di situ gitu. Nah, itu saya menyelesaikan lantai 3 itu dengan melelang kasur. Jadi untuk bikin kantor itu saya dari lelang kasur-kasur yang Luar awalnya biasa. untuk hotel gitu. Jadi harusnya hotelnya satu lantai, tapi yang baru terbangun hanya setengah lantai gitu. Nah, yang setengah lantai belum terbangun, tapi secara saprasnya udah disiapkan gitu. Jadi ya sudah itu yang kita lelang, terus kemudian itu kita bikin untuk menyelesaikan menjadi perkantoran gitu di situ. Alhamdulillah sekarang okupansinya 100% untuk yang di satu lantai itu, yang setengahnya hotel itu. Terus ya alhamdulillah dengan COVID berakhir, sekarang pun juga okupansi makin meningkat. Terus kemudian untuk MICE juga sudah bisa alhamdulillah kembali normal, dan bahkan kita bisa maksimalkan dengan tambahan-tambahan internal event kayak kemarin wedding exhibition. Terus kemudian besok insya Allah tanggal 8 sampai 10 September kita mau bikin acara halal fair. Alhamdulillah sudah full book, ada 100 Wow. UMKM yang join di situ
gitu alhamdulillah. Terus kemarin laporan per Juli Graha growth 400%. Good ya. Luar biasa, luar biasa. Tepuk Ya. tangan dulu untuk Pak Nining. Jadi sesuai kalau kalau Pak Hari gitu ya menjuluki sebagai the Iron Lady. Kenapa? Kalau kita lihat di sini itu bayangkan goal getter seorang yang pertama didorong oleh rasa sebuah sebuah meaning dan purpose untuk bekerja di Menara 165 gitu ya. Kemudian ditambah dengan goal getter, kemudian dorongannya adalah ingin mengatur atau ingin dorongannya itu untuk mengatur, menguasai keadaan dan sebagainya. Kemudian namun apa genuinenya itu di bawah, affectionate-nya di bawah gitu ya. Artinya apa? Mbak Nining ya, di Iron Lady gitu ya. Kira-kira untuk mencapai target itu apapun dilakukan gitu ya Mbak Nining ya. Iya, iya. Gitu, termasuk manusianya. Iya, betul. Kemudian terus betul tadi betul sekali yang disampaikan oleh Pak Ari di kolom chat. Jadi kita lihat bagaimana resourceful-nya tadi bekerja. Oh, ada kasur nganggur, ya udah dilelang aja kemudian jadi office kan gitu. Iya, Kemudian bagaimana memanfaatkan ruangan-ruangan kosong, sedangkan waktu itu MICE itu sedang kosong atau sedang COVID lagi ditutup. Tapi bagaimana caranya untuk profit? Tidak mudah. Dan kemudian eh, resourceful strategizer, artinya kalau resourceful itu seperti kita ada di sebuah meja makan, berantakan piringnya. Nah, oleh seorang resourceful itu biasanya dikelola gimana caranya agar nggak berantakan, agar rapi dan kemudian bisa menghasilkan. Tambah iya. strategizer, kalau hanya Setiap resourceful mimpi tanpa harus strategizer, menghasilkan. eh, resourceful tanpa Iya. strategizer itu biasanya orang-orang yang memanfaatkan resource yang ada. Tapi ketika tambah strategizer, pada saat yang sama Mbak Nini juga bisa melihat apa aja yang perlu ditambahkan. Resource dari luar seperti apa yang perlu ditambahkan. Gitu. Hingga kemudian eh, itu yang membuat Mbak Nining akhirnya achieve goal getter dan fokus, betul. Akhirnya membuat Pak Ari ini apa nyaman gitu ya, tidak perlu ditanya, tidak perlu target pasti tercapai dan kemudian nggak bisa eh, tidak bisa tidak bisa tidur kalau nggak achieve target. Dan saat yang paling membahagiakan itu ketika ngelihat grafik naik, betul ya Mbak Nining ya? Iya, iya. Goal getter itu. Goal getter luar biasa. Terima kasih. Oke, oke. Oke, sekarang kita akan bahas ya, ditampilkan dua-duanya Mbak Nining dan juga Mas Puguh nih. Menarik ini. Kenapa kemudian gabungan antara Heartless yang tambeng, kalau kata Pak Ari tadi, ya, Heartless yang tambeng, kemudian ditambah dengan Iron Lady. Kira-kira itu kerjasamanya atau ininya gimana sih itu, Mbak Nining dan Mas Puguh? Itu pembagian kerjasamanya itu gimana kalau di Geraha 165 itu Iya. biasanya? Silakan Mas Pugu atau Mbak Nining. Apa yang kerjaan seperti apa yang berjalan dengan sangat baik? Saya dulu atau Mbak Nining? Boleh, Iya, boleh Mas Pugu. silakan Pak Pugu Oke, dulu. ya. Eh, jadi gini, kalau tadi kan Mbak Nining ini kan dia kan setiap inci harus menghasilkan uang gitu kan. Jadi ide dia untuk mengoptimalkan semua aset yang ada itu Ya. menjadi top of mind dia. Jadi ketika itu sudah optimal, dia masih berpikir terus bagaimana mendapatkan pendapatan lagi gitu kan. Nah saya eh, apa namanya ambil peran, ada tugas besar yang harus kami selesaikan. Itu kami bagi secara langsung gitu. Walaupun sebenarnya nggak ngomong juga gitu, cuman oke, saya ngurusin yang satu hal gitu kan, yang perlu koordinasi sama beberapa pihak gitu kan. Ya hanya saya berpegang dan saya dan ini yakin bahwa PR ini bisa kita selesaikan. PR yang sudah bertahun-tahun belum selesai bisa kita selesaikan gitu. Karena mungkin tadi saya kan kolektor ya, jadi apa namanya, saya cari informasi lah kira. Ini apa sih yang belum, ini apa sih yang belum, ini apa sih yang belum, untuk memenuhi ini apa gitu semua. Jadi akhirnya alhamdulillah tahun lalu eh,
perizinan menara Sabtu Nyaman sudah selesai, tuntas lah. Gitu. Hari ini juga tuntas itu. Nah itu peran itu yang saya ambil karena tidak mudah berhubungan dengan otoritas pemilik apa namanya pemilik yang mengeluarkan perizinan tidak mudah. Ada saja hal-hal yang harus kita selesaikan gitu kan. Yang sudah mau selesai tiba-tiba masih ada lagi sudah mau selesai dan itu perlu perlu sebuah apa namanya perlu sebuah eh, apa kalau orang Jawa itu harus telaten lah, dia harus telaten dan dia juga harus tahu backgroundnya itu apa gitu, apa yang membuat ini mandek gitu. Tapi ini saya juga berikan kepercayaan penuh pada ini, kami saling saya percaya gitu ya, sehingga dia bergerak bebas saja. Dia bergerak bebas, saya mau ide ini, bikin ini, ya betul sekali. Memang alhamdulillah kami per Juli kemarin sudah uh, growth ya, jauh dari apa performa jauh membaik dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Kira-kira itu Mas Arif. Oke, oke, oke. Jadi apa ini ya? Kalau dari cerita Mas Pugu tadi, dua engine berjalan pada pesawat yang sama gitu. Jadi Mas Pugu jalan, Mbak Nining jalan. Dan kemudian sebetulnya bukan karena ini Mas Pugu, Mbak Nining, apa namanya, satu digerakkan oleh misi yang sama. Nah, kemudian yang jarang komunikasi itu adalah karena sama-sama affectionate dan genuine-nya di bawah gitu. Jadi sebetulnya Mas Pugu sama Mbak Nining, oke, gue percaya lu ya. Padahal sebetulnya oke, Iya, gue akan fokus sama kerjaan gue. Gue iya. agak oke, lu ya udah lu masalah lu beresin sendiri. Tapi karena semuanya noble, noble digerakkan dengan goal getter sama noble dengan akuntabel, akhirnya dua menjadi luar biasa. Dan kemudian apa eh, yang Pak Ari tadi sampaikan, perizinan beres. Kenapa Mas Pugu ketika situasi berubah dan sebagainya, flexibility-nya Mas Pugu, kemudian setelah itu akuntabelnya, kemudian tambah kolektor, tambah fixernya itu mampu menganalisa masalah. Kemudian terus cari duitnya, kata Pak Ari, akhirnya kemudian tercapai masalah menara secara tuntas beres, pencapaian juga beres gitu. Artinya secara bisnis performance-nya itu bagiannya Mbak Nining gitu kalau kata Pak Ari. Oke, Iya, Mbak Nining, ini iya. pengennya kita ngobrol banyak, tapi karena waktunya gitu ya kan, saya mau tanya langsung ini, eh yang Mbak Nining sebel dari Mas Pugu apa? Sebelnya di mana sebelnya? Iya, Tahu jadi sih, kan, dua-duanya jarang komunikasi gitu ya, karena iya, affectionate dan genuinnya iya, di bawah sama-sama iya, gitu. iya. Sebelnya tapi paling sebelnya gimana itu? Iya, jadi kalau saya kan pengennya buru-buru menyelesaikan masalah gitu kan ya, karena itu Ya, tadi kita melihat PR-nya banyak sekali nih yang harus diselesaikan gitu. Nah, nah, kadang-kadang saya pengennya cepat-cepat gitu. Tapi di dalam cepat-cepat itu sebenarnya saya juga sudah memperkirakan resiko-resikonya, sudah mempertimbangkan, sudah memplanning gitu. Nah, kadang-kadang Mas Bugu ingetin, yang ini harus gini ya, yang ini harus gitu ya, gitu. Nah, itu saya suka sebel. Apaan sih? Itu juga udah dipikirin gitu. Gitu. oke. Jadi bagi Mbak Nining ya semua udah dipikirin, semua sudah dalam nampan gitu, semua sudah dalam Iya, piring. Kenapa? iya, Resourceful dan strategizer gitu. Resourceful iya, dan strategizer ditambah dengan logical itu semuanya sudah dalam perkiraan gitu ya. iya, Tambah dengan direktif, oke ini yang saya lakukan. Jangan jangan coba menghalangi atau ini pokoknya udah rencana saya gitu ya. iya, iya. Yang buat Mas Pugu kemudian apa ngingetin itu apa Mas Pugu? Ya, karena kan sebagai perusahaan TBK kan kita harus ikut patternnya pemerintah ya, otoritas Mm-mm. lah. Banyak kan yang kita berhubungan dengan pemerintah daerah dan provinsi, kita berhubungan dengan otoritas jasa keuangan, dengan pajak segala macam. Semua langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan kan harus dalam koridor itu gitu. Bahkan ini misalnya kita mau bikin jadi apa bisnis baru gitu ya. Nah itu ada prosesnya lagi gitu. Nah karena dasar itulah saya ngingetin nih kan ini jetnya sama di jetnya jadi cepet turun gitu kan. Jadi kadang-kadang saya harus di belakang gitu kan. Tapi ketika saya lihat ada sebuah langkah Mbak Nining ini tiba-tiba ke depan gitu, saya harus ngimbangin bahwa ingetin lah hati-hati ini harus ada ini ada ini ada ini ada ini gitu. Jadi lebih Oke. kepada karena sebetulnya sama dua-duanya sama berprinsip bahwa ke depan
siapapun nanti yang mengelola Geraha 165 itu, kami tidak mau meninggalkan sebuah catatan PR. catatan gitu. Jadi, semut semua Iya. lah PR ini semut semua kita selesaikan sama-sama. Sama ininya sama, cuman cara 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 penyelesaiannya the yang way we berbeda. handle aja yang berbeda. Jadi saya jaga di situ gitu. Mas Ari. Iya, betul Iya. betul. Oke, karena Mas Pugu kan punya akuntabel, jangan sampai kemudian nanti ada apa-apa di belakang, karena ini tanggung jawab saya. Kemudian setelah itu juga Mas Pugu kan juga punya apa fixer, jangan sampai kemudian nanti masalah itu terjadi kalau beliau udah tahu nih, ini biasanya salahnya di sini nih, biasanya di sini. Itu sebetulnya hanya sekedar mengingatkan Mbak Nining, bukan bermaksud Iya. untuk mengajarkan sesuatu Mbak Nining. Itu hanya agar Mas Pugu itu menjadi tenang gitu kan. Tapi karena carry-nya di bawah, kadang-kadang nggak ngelihat situasi gitu kan. Pas lagi lari ditegor gitu. Oke, oke. Jadi kita udah sampai di penghujung acara. Sekarang luar biasa. Terima kasih Mbak Nining, terima kasih Mas Pugu. Artinya betul sekali yang Pak Ari tadi sampaikan. Hati-hati, ini mesin jet pada sebuah pesawat yang sama. Ya kan? Kalau kita tidak hati-hati pasangkan, itu bisa meledak sebelah dan kemudian akhirnya merusak semua pesawat, badan pesawat. Jadi Hmm. dua engine yang jalannya sangat cepat, satu Iron Lady, satu lagi Heartless yang tambeng kata Pak. Kalau tidak saling tahu talentnya, bisa bayangkan apa yang terjadi. Oke, demikian terima Iya. kasih. Mas Pugu, terima kasih Mbak Nining. Tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk Mas Pugu dan Mbak Nining. Saya Alhamdulillah. kembalikan Ya. kepada Mas Aziz. Silakan Aziz. Ya, terima kasih Coach Arif. Masya Allah sangat luar biasa nih Bapak dan Ibu kita mendapatkan sharing langsung dari Pak Pugu dan Bu Nining pada hari pagi ini. Nah, eh, dari Pak Pugu dan Bu Nining, apa nih yang mau disampaikan mungkin sebelum kita tutup? Apa yang mau disampaikan nih terkait apa dari Thailand DNA ini nih untuk para peserta seminar pagi ini? Mungkin dari Pak Pugu singkat aja ya Pak, sungguh Pak. Ya, eh, talent DNA penting buat kita, buat pribadi. Jadi tahu bagaimana kita berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan eh, sesama kita, ya, sesama dengan istri, anak, eh, teman kerja, bawahan dan atasan. Jadi ini tools yang powerful untuk kita mengetahui bagaimana kita berinteraksi dengan sekeliling kita. Jadi buat saya sangat sangat bermanfaat dan saya sangat merekomendasikan kita semua harus melakukan tes DNA. Kalau punya keluarga, sekeluarganya ikut semua supaya kita bisa lebih mengenal. Itu Mas Aziz. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Pugu. Selanjutnya dari Bu Nining, singkat juga ya Bu. Monggo Bu. Ya, oke, baik. Terima kasih, Aziz. Ya, jadi memang kalau dengan talent DNA ini saya melihat, mendengar dan merasakan ya, yang saya berlakukan ke tim gitu. Ketika sebelumnya, apalagi dengan Pak Pugu juga ya, sebelumnya ketika saya tidak tahu talent DNA-nya Pak Pugu, tidak tahu talent DNA-nya tim saya gitu, itu masih ada beberapa miss gitu. Tapi ketika saya sudah tahu, oh ya sudah, ini talent DNA-nya ini gitu. Jadi sudah bisa lebih memahami dan itu yang membuat tim semakin solid dan secara pencapaian semakin meningkat gitu. Jadi memang sangat penting dengan talent DNA itu gitu. Alhamdulillah. Pentingnya mengetahui talent DNA masing-masing ataupun tim Ya, juga seperti itu ya. ya. Terakhir nih mungkin dari Coach Arif, Coach, apa yang mau disampaikan untuk para peserta seminar pagi ini nih Coach? Oke, makasih Aziz. Jadi banyak kali ketika saya melakukan coaching, ketika saya melakukan interpretasi one on one atau mendalam organisasi, banyak pertanyaan, bisa nggak kita nggak pakai talent DNA, tapi kemudian cara lain dengan cara melihat saja. Kemudian saya bilang, ya bisa, tapi terlalu banyak resikonya. Satu, kita nggak tahu, kita coba-coba trial, dan ketika trial, akhirnya berapa opportunity loss. Kalau dalam case-nya Menara, kalau kemudian Pak Ari tidak bisa membaca karakternya, tidak mengetahui talent DNA-nya Mbak Nining, Mas Puguh, dan kemudian meletakkan dua orang ini bersama-sama, oh itu bisa bisa luar biasa itu gejolaknya. Tapi kenapa kemudian dua-duanya bisa berjalan berdampingan dan kemudian menyelesaikan target-target dan juga menyelesaikan perizinan menara yang begitu complicated dan birokratis? Ya, karena Pak Ari tahu talent DNA masing-masing dan kemudian menyelaraskan. Gitu. Itu, Aziz.
Oke, terima kasih banyak Coach Arif, Pak Pugu, dan Bu Nining. Baik Coach, izin tadi saya melihat juga nih Coach di awal seminar, ini masih banyak juga nih Coach yang belum mengisi asesmen ataupun baru ikut yang 10 talent saja nih Coach. Nah, di sini saya mau memberikan kabar gembira nih untuk Bapak dan Ibu semua yang belum melakukan asesmen talent DNA ini ataupun yang baru 10 talent. Nah, apa sih spesialnya? Berikut kabar gembiranya. Coach Eka bisa bantu tampilkan. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang belum melakukan asesmen dan belum memiliki apa hasil report dari talent-nya, silahkan monggo langsung bisa menghubungin orang ataupun tim ISQ yang mengundang Bapak Ibu ke seminar pagi hari ini. Dan bagi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki hasil report 10 talent, bisa melakukan top up dengan harga spesialnya 335.000 ataupun bisa langsung untuk yang harga full talent 500.000 itu sudah mendapatkan free training talent DNA mastery secara online full day. Nah, pastikan Bapak dan Ibu dapat mendapatkan ataupun mengetahui 45 talent. Caranya gimana? Silahkan Bapak Ibu menghubungin orang yang sebelumnya mengundang atau mengundang Ibu, Bapak ke seminar pagi ini. Nanti Ibu dan Bapak semua akan bisa dibantu untuk mendapatkan asesmen talent DNA supaya mengetahui apa talent DNA kita masing-masing, top 10-nya seperti apa dan bottom-nya seperti apa. Dan kalau yang sudah memiliki 45 talent, ada yang tanya nih, gimana cara bacanya? Bagaimana cara memaksimalkannya? Silahkan Bapak Ibu juga bisa melakukan one-on-one coaching. Pilihannya juga bisa offline ataupun online. Bapak Ibu bisa mendapatkan harga spesial bagi yang ikut seminar pagi hari ini. Silahkan langsung menghubungin orang yang mengundang Bapak Ibu ke seminar pagi ini untuk mendapatkan one-on-one coachingnya. Nah, dan untuk kita juga nanti sore kita ada seminar juga untuk corporate. Nah, ini dia untuk informasinya, High Performance Team with Talent DNA. Bagi dan Bapak dan Ibu bisa join nanti di jam 15.30 sampai jam 17.00. Jadi silahkan Bapak Ibu menghubungi tim kami untuk mendapatkan link Zoom terkait untuk seminar nanti sore. Nah, sebagai penutup, izinkan saya memberikan informasi bahwa besok di jam yang sama, setiap paginya, setiap hari di jam 5.30 sampai jam 6.30, akan ada lagi seminar Ask Me About Your Talent DNA. Pastikan Bapak dan Ibu hadir di seminar besok, dan Bapak Ibu juga bisa mengajak keluarga Bapak Ibu, rekan kerja, ataupun teman-teman untuk mengenali apa itu talent DNA. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita mendapatkan manfaat dari seminar AXMI ini. Dan kita juga akan melakukan polling. Waktu kapan sih yang tepat untuk kita melakukan seminar AXMI ini? Silahkan untuk pollingnya sudah bisa diklik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Akhir kata kami tutup untuk seminar pagi ini. Sampai jumpa untuk di seminar besok pagi. Dan nanti sore juga ada seminar untuk yang korporat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.